Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahil ulama'il amilin wa awliyaihi wa immatil hadis wal mufassirin wa sadatin sufiyatil muhaqqiqin khususan ila ruh musannif hadal kitab Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi wa Ustadzina Memakai Haji Ahmad Zaini Dahlan bin Wikarta. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul ghusli minal janabati. Bab selanjutnya menjelaskan adab tata cara atau sopan santun mandi jinabat. Kalau kita lihat di dalam kitab Iqna itu jama'atu minal fuqaha wa aktsaruhum yasta'miluna bidhammi. Sebagian besar ulama-ulama fuqaha menurut Syekh Khatib Sarbini itu menggunakan ghainnya dibaca dhammah. Jadi adabul ghusli gitu ya. Kemudian kalau menurut Syekh Nawawi di dalam kitab Muhadzabnya menurut Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitab Muhadzabnya itu bil fathi dengan dibaca fathah. Nah, kemudian ada juga kalau dibaca kasroh, ghislun atau gisli ya, maka itu artinya ma yagsilu bihi min nahwi sidri wal khatmi. Jadi membasuh ma yagsilu bihi ra'sa gitu ya, min nahwi sidri wal khatmi. Jadi membasuh kepala dengan menggunakan sampo kalau bahasa kita ya. Seumpama daun-daunan sejenis bidara atau apa gitu yang bisa mewangikan rambut itu gislun bahasa Arabnya. Nah, di sini Imam Ghazali bil fathi mengikuti Imam Nawawi. Fa idza asobatka janabatun, maka apabila engkau berjinabat, memiliki jinabat, memiliki hadas besar, min ihtilamin disebabkan mimpi basah, aw wiqa'in atau hubungan suami istri, fakhudhil ina'a ilal mughtasili, maka ambillah olehmu al ina akan bejana atau wadah air ilal mughtasili ke kamar mandi. Mughtasil bermakna kamar mandi hammam. Ya. Wagsil yadaika awalan salasan, dan basuhlah kedua tanganmu awalan untuk pertama kalinya salasan 3 kali. Nah, ini Imam Ghazali di awal mengatakan janabat itu disebabkan ihtilam dan wiqa, ya, mimpi basah dan hubungan suami istri. Tapi nanti di akhir beliau akan menjelaskan selain ihtilam dan wiqa itu apa saja. Nah, kalau yang kita tahu di dalam kitab Safinatun Najah
Kalimatnya mujibatul ghusli sittatu asya'a itu ya. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah. Hasyafah itu bagian atas dari alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Ada 6 ya. Kalau kita lihat di dalam kitab takrib itu bahasanya alladzi yujibul ghusla sittatu asya'a gitu ya. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Salah satu mustarikuna ar-rajul wal imro'ah. 3 laki-laki dengan perempuan itu sama. Mana yang sama laki-laki dengan perempuan? Yang pertama iltiqaul khitanain. Bahasanya iltiqaul khitanain, bertemunya dua yang dikhitan. Gitu. Yang kedua inzalul mani, keluar mani. Yang ketiga al-maut, meninggal. Kemudian yang 3 berikutnya khusus buat perempuan. Mana yang 3 khusus buat perempuan? Yaitu haid, yang ke satu haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga wiladah, melahirkan. Nah ini wiqa itu kalau di dalam kitab Safina dijelaskan itu memasukkan, ya, memasukkan. Sedangkan di dalam kitab takrib itu bertemunya dua yang dihitan saja itu sudah mewajibkan mandi. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Iqna, khitanul mar'ah fauqa makhrajil baul. Yang biasa dihitan dari bagian kemaluannya wanita itu posisinya di atas lubang tempat keluarnya air kencing. Wa makhrajul baul min madkhaliz zakar. Dan tempat keluarnya air kencing itu di atas lubang tempat laki-laki memasukkan kemaluannya. Artinya apa? Tidak sampai masuk saja sampai ke dalam, cukup masuk sedikit dan itu menyentuh bagian khitannya dari yang perempuan itu, maka itu sudah dihukumkan wajib mandi gitu ya. Nanti mungkin di sini bisa ditambahkan oleh para masyayikh, para ustadz, para kiai sekalian, alumni pesantren Nurul Imdad, Mang Kiai Soleh atau Mang Kiai Arif, Mang Kiai Aib ya. Itu sedikit tentang masalah janabat. Kemudian wa azil ma'ala badanika min qadharin. Dan hilangkan olehmu kotoran yang ada pada badanmu. Wa tawaddo, dan berwuduklah engkau kama sabaqa fi wudu'ika lis-sholati. Sebagaimana yang telah lalu fi wudu'ika pada wudu'mu lis-sholati untuk sholat. Ma'a jami'i da'awati wal adhkari, beserta seluruh doa-doa dan zikir-zikirnya. Jadi wudhu di sini dihukumkan sunnah. Kalau kita lihat di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, itu ada keterangan niat wudhunya, andaikan kita janabatnya itu tidak menghilangkan hadas kecil, ya. Misalnya mimpi basah dalam posisi sedang duduk. Kita sudah punya wudhu gitu ya. Tiba-tiba posisi kita duduk yang tidak dengan posisi tetap begitu ya. Tiba-tiba kita mimpi dan mengeluarkan air mani, maka itu dihukumkan kita punya hadas besar gitu. Tapi hadas kecil kita tidak hilang. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Maka Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan niat wudhunya nawaitul wudhu'a li sunnatil ghusli. Saya niat wudhu ya untuk sunnah mandi jinabat. Nah, bagaimana kalau misalnya hubungan suami istri? Kalau itu kan hadas kecil juga terjadi gitu ya. Jadi artinya kita batal wudhunya. Maka niat wudhunya sama seperti niat wudhu pada umumnya, yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari. Wa akhir ghusla qadamaika,
dan akhirkan olehmu membasuh kedua tapak kakimu. Di riwayat yang lain, akhir gosla rijlaika. Kaila yadi al-ma'u, supaya tidak menghambur-hamburkan air atau menyia-nyiakan air. Ya. Fa'idha farogta minal wudu'i, maka apabila engkau selesai berwudu, fasubbal ma'a ala syikikal aimani salasan. Maka tuangkanlah air pada bagian tubuhmu sebelah kanan. Salasan 3 kali. Wa anta nawin raf'al janabati, dan engkau niat menghilangkan janabah atau li raf'il hadasil akbari, niat menghilangkan hadas besar. Tsumma ala syikkikal aisari salasan. Kemudian engkau menuangkan air ke bagian tubuhmu yang sebelah kiri. Salasan 3 kali. Tsumma ala ra'sika salasan. Kemudian kau menuangkan air ke atas kepalamu 3 kali. Wadluk, dan gosok-gosokkanlah olehmu ma'akbala min badanika, bagian badanmu yang bagian depan badanmu, wa ma'adbaro, dan bagian belakang. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan seperti itu. Jadi menuangkan air dulu ke bagian sebelah kanan, kemudian niat lirafil hadasil akbari, ya, kemudian menuangkan air ke bagian badan sebelah kiri 3 kali, baru menggosok-gosok badan. Nah, Imam Bujairimi di dalam Hasyiyah kitab Iqna'nya mengatakan, justru fal akmalu, kata beliau, yang lebih utama adalah menuangkan air ke bagian sebelah kanan, ya, kemudian digosok-gosokkan, menuangkan air ke bagian badan sebelah kiri sambil niat gitu ya, sebelah kanan. Kemudian digosok-gosokkan bagian depan badan kita, kemudian menuangkan air ke bagian belakang badan kita, kemudian digosok-gosokkan. Jadi menggosok-gosokkannya sambil menuangkan air ke tubuh kita. Nah, itu menurut Syekh Bujairimi dalam hasyiyahnya. Tapi Imam Ghazali di sini menuangkan air dulu ke bagian kanan, ke bagian kiri, kemudian ke kepala, baru menggosok-gosokkan. Wa khallil sya'ra ra'sika, dan selat-selatilah rambut yang ada di kepalamu. Wa ausilil ma'a ila ma'atifil badani, dan sampaikanlah air ke bagian lipatan-lipatan badan. Ya. Misalnya di bagian perut gitu ya. Orang-orang yang misalnya tadinya mohon maaf gemuk gitu ya. Tiba-tiba misalnya jadi kurus, itu kan biasanya suka ada bekas lipatan-lipatan badannya, atau yang gemuk misalnya. Suka ada lipatan-lipatan badan di bagian perut, pinggang begitu ya, atau bagian ketiak. Nah, itu wajib terkena air. Wa mana bitis sya'ri, dan tempat tumbuhnya rambut, ma khaffa minhu wa makasufa, baik yang tipis maupun yang tebal. Wahdhar, dan hati-hatilah engkau, antamassa dzakaroka ba'dal wudu'i, engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwudu. Fa in asobathul yadu, maka jika tersentuh oleh tangan, fa'idil wudu'a, maka ulangilah wudunya. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita adab-adaban mandi di sini. Jangan sampai kita tidak punya wudu. Jadi begitu batal wudunya karena tersentuh kemaluannya oleh kita, maka ulangi wudunya. Gitu. Nah, ini kan bagian daripada adab ya. Nah, kalau kita tidak bisa karena sulit begitu ya, ya dipersilahkan ke mamang-mamang. Tapi kan ini anjuran beliau sebagai bagian dari bidayatul hidayah gitu ya. Sebagai bentuk permulaan kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah, sampai adab-adaban mandi seperti ini pun betul-betul dijaga gitu ya. Jangan sampai kita batal dari wudu.
Wal fardhatu min jumlati dzalika, dan fardu min jumlati dzalika, dari seluruh demikian itu tadi, rangkaian mandi, adab-adaban mandi dari mulai awal sampai tadi penjelasan akhir. An-niyatu, pertama niat. Baru di sini disebutkan. Rukunnya mandi yang pertama an-niyatu, niat. Wasti'abul badani bil ghusli, dan meratakan badan dengan air basuhan. Di sini yang dimasukkan oleh Imam Ghazali dua. Kalau kita lihat di dalam kitab Takrib itu ada tiga ya. Rukun atau fardu mandi itu ada tiga. Yang pertama niat, yang kedua izalatun najasah, menghilangkan najis, yang ketiga baru meratakan air ke seluruh badan. Wa minal wudu'i, dan termasuk wudu, ghuslul wajhi. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Membasuh wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dua sikunya. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, beserta dua mata kaki, marrotan, sekali-sekali. Ma'an niyati, disertai niat, wat tartibi, dan berurutan. Jadi ini wudu untuk mandi begitu ya. Mau disempurnakan 3 kali setiap basuhan anggota wudunya silahkan. Lebih sempurna. Tapi paling tidak untuk mengambil sunnahnya biar kita tetap berwudu sebelum mandi, satu kali tidak apa-apa. Wa ma'adahu, dan selain itu sunnanun muakkadatun. Ya. Artinya selain satu kali, kalau kita mau dilebihkan jadi 3 kali begitu. Sunnanun muakkadatun itu sunnah-sunnah yang muakkad, Atau misalnya kita mau membasuh selain yang 4 tadi. Membasuh telinga, berkumur-kumur, istinsyak dan istinsyar. Ya, membasuh tengkuk atau leher bagian belakang. Nah, itu sunnanun muakkadatun. Fadluha katsirun, keutamaannya banyak. Wathawabuha jazilun, dan pahalanya besar. Jazilun ay azimun, pahalanya besar. Wal mutahawinu biha khasirun, dan menyepelekan terhadap sunanun muakkadah, sunnah-sunnah yang muakkad, khasirun, itu rugi. Bahkan huwa, itu mutahawin, menyepelekan, bi asli fara'idihi mukhatirun, itu akan mendekati, bi asli fara'idihi, terhadap asalnya fardu, mukhatirun, akan mendekati. Artinya gini, jadi orang yang biasa menyepelekan sunnah, maka lambat laun dia akan menyepelekan yang wajib. Kalau kita lihat Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mengatakan di annat tahawuna anis sunani, gitu ya. Itu akan, karena tahawun, menyepelekan terhadap yang sunnah, itu akan menjadi asbab dia akan menyepelekan yang wajib. Fa'in dan nawafila, karena sesungguhnya nawafil yang sunnah-sunnah itu jawabirul faraidi, itu menjadi penambal bagi yang fardu. Nah, jadi itu adab-adaban mandi ya para kiai, para ustadz. Nanti kayaknya lebih banyak di diskusinya ini. Mungkin itu saja untuk materi kajiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga sinyal lagi kurang stabil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.